Baik, Bapak, Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Mimbar Intelek. Kalau pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya, simulasi cara menghitung angka kredit ke lektor. Nah, kali ini itu saya mau mensimulasikan angka kredit ke lektor kepala dan ke guru besar ya. Karena banyak teman-teman dosen yang bertanya, dicontohkan juga Pak yang untuk simulasi ke lektor kepala dan guru besar. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman dosen yang sudah banyak berkomentar. Terima kasih. Nah, tetapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang akan saya sharing ini adalah kita membedah ya, tetap membedah Kemendikti-Saintek 39 dalam hal menghitung angka kredit dosen, simulasinya ya, karena ada angka kredit kumulatif ya, konversi maupun prestasi berdasarkan dari Kemendikti-Saintek 39 tahun 2026. Jadi yang kita proyeksikan di sini itu adalah untuk ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, persamaan utama kenaikan jabatan akademik, jadi pencapaian target itu bergantung pada dua komponen yang berjalan beriringan ya, juga dibatasi oleh ambang batas tahunan gitu ya. Jadi kemarin saya beberapa orang berdiskusi dengan saya, kenapa harus dibatasi per tahun. Di sisi yang lain, di dalam Kepmen maupun dalam Permen itu ada fasilitas untuk loncat jabatan. Nah, ini pada akhirnya ketika kita simulasi itu, khususnya untuk ke guru besar dengan jabatan akademik terakhir itu adalah lektor kepala, itu ternyata tidak bisa, katakanlah 2 tahun bisa menjadi seorang guru besar. Itu mesti harus beberapa tahun ya, intinya lebih dari 3 tahun, bahkan ada yang lebih dari 4 tahun, atau yang mendekati 4 tahun. Jadi berkaitan dengan apakah kita bisa loncat jabatan, bagi untuk dosen ASN sepertinya sulit ya, karena ada batasan angka kredit tahunan ya yang ada di SKP tersebut. Jadi angka kredit konversi itu nilai dasar yang diberikan secara otomatis berdasarkan dari predikat kinerja SKP tahunan Anda. Jadi dengan kata lain, sesuperior apapun, seproduktif apapun Bapak Ibu dosen, kalau dibatasi angka kreditnya ya tidak bisa juga tidak bisa menginginkan untuk loncat jabatan seperti itu. Nah, karena angka kredit prestasi itu juga ada batasannya, angka kredit konversi juga ada batasannya ya. Jadi kalau angka kredit prestasi ya yang diakui itu yang tentu adalah hasil-hasil dari publikasi ya, dari penelitian Bapak Ibu dosen ya. Ya, jadi peringatan strategisnya adalah publikasi mentah Anda ya akan disaring melalui batas angka kredit prestasi maksimal. Nah, kelebihan ini tidak akan dihitung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen, contohkanlah dalam 1 tahun itu Bapak Ibu dosen punya publikasi 10 misalnya ya, baik itu yang internasional bereputasi maupun nasional. Nah, ketika dimasukkan di dalam perhitungan angka kredit, ternyata yang bisa masuk untuk mencapai angka kredit maksimal itu katakanlah 4-5. Nah, sehingga sisanya itu tidak bisa dipakai Bapak Ibu dosen. Nah, ini yang menjadi keluhan ya dosen-dosen. Jadi mudah-mudahan ini didengarkan juga oleh pembuat kebijakan. Kenapa kemudian difasilitasi ada loncat jabatan? Kalau kemudian dosen-dosen yang superior itu tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut karena ada batasan angka kredit tahunan. Jadi tolong mohon dipikirkan bagi mereka yang pembuat kebijakan tersebut. Setidaknya bisa menjelaskan ya dalam sebuah sosialisasi besar ya nasional, meskipun online mungkin, tapi bisa menjelaskan hal tersebut sehingga kekhawatiran Bapak Ibu dosen itu bisa terjawabkan gitu. Nah, total angka kredit kumulatif itu adalah gabungan dari angka kredit konversi plus angka kredit prestasi ya yang diakui
yang akan menentukan apakah Bapak Ibu dosen itu mencapai garis akhir, seperti itu. Nah, ini matriks pertama dulu Bapak Ibu dosen harus mengetahui matriks peran penulis ya. Posisi Bapak Ibu dosen itu sebagai penulis ya di sini. Yang pertama, kalau penulis tunggal 100%, tapi sekali lagi Bapak Ibu dosen ini banyak yang ditanyakan ya. Penulis tunggal itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik ya. Baik itu ke asisten ahli, lektor kepala maupun ke guru besar. Tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Hanya bisa dijadikan untuk menambah jumlah kum. Nah, kalau Bapak Ibu dosen bertindak sebagai penulis pertama sekaligus korespondens, berarti Bapak Ibu dosen mendapatkan proporsi 60%. Kemudian kalau sebagai penulis pertama dan hanya ada 2 penulis, berarti 50-50 ya, 50-50. Tapi kalau Bapak Ibu dosen sebagai penulis anggota ya, proporsinya itu lebih kecil ya, namun krusial untuk menambah akumulasi tanpa membebani peran utama dari peneliti tersebut. Artinya Bapak Ibu dosen itu sebagai co-authors gitu ya. Nah, atau Bapak Ibu dosen bertindak sebagai penulis pertama tapi bukan sebagai korespondens, itu dapatnya 40% ya. Jadi penulis pertama 40, penulis korespondens itu 40. Sisanya yang 20% itu sebagai co-author, seperti itu ya. Nah, ini aturan waktu dan paradoks SKP. Jadi kita ada perhitungan angka kredit ini sangat sensitif ya terhadap durasi penilaian angka kredit kinerja. Kalau pada video saya sebelumnya yang untuk menghitung angka kredit ke lektor, itu yang saya sarankan itu adalah menghitung dulu angka kredit prestasinya. Ya biar nanti Bapak Ibu dosen itu mudah, karena kalau yang rumusan itu sudah ada pastiannya ya. Jadi kalau dikonversi itu harus maksimal per tahun itu lektor berapa, lektor kepala berapa, itu sudah ada. Sehingga kalau Bapak Ibu dosen sudah mengetahui posisi penulis dan sudah mengetahui jumlah kum dalam angka kredit prestasinya, itu akan lebih mudah kita mensimulasikan seperti itu ya. Jadi pertama itu ada blok waktu proporsional. Jadi kapasitas maksimal dan nilai konversi itu dipotong secara proporsional berdasarkan bulan aktif. Bisa setahun penuh yaitu 12 bulan ya, atau hanya cuma 1 semester ya, atau bahkan hanya cuma kuartal awal gitu. Itu harus Bapak Ibu dosen punya strategi di situ. Nah, paradoks SKP ya, paradoks SKP lektor kepala. Jadi perbandingan SKP baik maupun sangat baik dalam 1 tahun penuh ini, Bapak Ibu dosen juga harus memahami ya istilah ini ya. Kenapa demikian? Ini tadi kalau Bapak Ibu dosen ini nilai-nilai ini itu sudah menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan menurut saya pasti ya. Dibandingkan kalau Bapak Ibu dosen harus menghitung angka kredit prestasinya. Jadi kalau SKP-nya baik ya 100%, itu angka kredit konversinya itu sekitar 25. Kalau sangat baik itu 37,5. Nah, angka kredit prestasi maksimalnya itu adalah 55 ya. Sedangkan angka kredit prestasi maksimal untuk yang sangat baik itu 42,5. Nah, wawasan strategisnya SKP sangat baik ya, yang pada kolom sebelah kanan itu akan memberikan modal dasar konversi yang jauh lebih besar. Namun bisa menurunkan batas maksimal ya, plafon publikasi yang bisa diakui. Artinya hanya cuma beberapa publikasi yang bisa diakui kalaupun Bapak Ibu dosen menghasilkan katakanlah 10 artikel dalam 1 tahun. Nah, ini contoh simulasinya ya, untuk target lektor kepala dengan SKP baik. Jadi kita merencanakan lompat dari lektor ke lektor kepala ya, dengan nilai dasar itu adalah 200 mau ke 400. Ya, kita ambil contohnya ini adalah yang nilai dasar ya. Jadi posisi awal, katakanlah ya Bapak Ibu dosen itu adalah lektor Juli 2023. Kemudian targetnya itu adalah lektor kepala April 2026. Jadi 3 tahun ya. Dengan predikat SKP-nya itu baik. Nah, kebutuhan angka kredit itu adalah 200. Jadi karena lektor nilai dasarnya 200 mau ke lektor kepala juga nilai dasar 400. Jadi selisihnya itu adalah 200. Nah, syarat proporsi penelitian untuk ke lektor kepala itu adalah 40%. Ini harus Bapak Ibu dosen tahu ya. 40% dari total kebutuhan 80 angka kredit murni dari penelitian. Nah, strateginya apa yang harus dilakukan? Jadi maksimalkan publikasi di Sinta 2, 3, dan 4 ya secara konsisten selama 3 tahun tanpa menembus batas maksimal tahunan. Tapi Bapak Ibu dosen juga harus memikirkan syarat khusus. Sebenarnya untuk lektor kepala Sinta 2 itu sudah cukup gitu ya.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen kepingin yang ada Scopusnya biar nanti sekaligus untuk membranding mungkin dirinya, yaitu jauh lebih bagus ya. Cuma nanti nilai proporsinya mungkin akan menjadi sangat baik, bukan SKP yang baik seperti itu. Jadi yang dipikirkan itu adalah publikasi ini ya. Kita berbicara di sini adalah tentang yang naik 1 step Bapak Ibu dosen, tidak yang naik 2 step. Kemudian untuk mesin produksi publikasi output mentahnya itu adalah rincian karya ilmiah yang dihasilkan dosen selama penilaian periode ya. Tahun 2023 selama 6 bulan Bapak Ibu dosen itu publish di Sinta 3 ya. Jadi dikali dengan sebagai penulis pertama plus correspondence berarti 60%, itu sama dengan 12 angka kredit. Nah, Bapak Ibu dosen ingat ya, Sinta 3 itu nilainya 20 angka kredit ya. Itu sama dengan Sinta 4. Sinta 4 itu kalau Bapak Ibu dosen sebagai penulis tunggal itu langsung ya 100% berarti dapat angka kredit 20 ya, 20 angka kredit. Jadi di situ sudah mengumpulkan 32 untuk tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 Bapak Ibu dosen itu berhasil publish di Sinta 2 yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya untuk kolektor kepala. Sebagai penulis korespondens maupun sebagai penulis pertama, karena syarat khususnya itu harus sebagai penulis pertama sekaligus korespondens. Maka proporsi yang didapatkan itu adalah 60%. Nah, Sinta 2 itu adalah 25 nilai kumnya, sehingga ketika dikalikan 60% itu dapatnya 15 angka kredit ya. Nah, kemudian ada juga Sinta 2 sebagai anggota ya, sebagai anggota 40% dapat angka kreditnya itu 10 ya. Kemudian ada Sinta 2 sebagai penulis tunggal itu 100%. Dapatnya itu adalah 25. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya mendapatkan Sinta 2 bukan sebagai penulis tunggal, tapi ada beberapa yang anggota. Ya Bapak Ibu dosen tinggal menghitungnya. Tinggal menghitungnya di situ. Tapi untuk syarat khusus Bapak Ibu dosen sekali lagi itu Bapak Ibu dosen harus bertindak sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis korespondens ya. Nah, sehingga yang didapatkan outputnya itu adalah 50 angka kredit ya. Kemudian untuk tahun 2025 Bapak Ibu dosen itu punya 2 Sinta ya. Sinta 2 sebagai penulis pertama ya. Jadi dikalikan 100% dapatnya 50 karena masing-masing 25 ya. Kemudian di tahun 2026 jumlah jurnal nasional itu sebagai penulis pertama dan ada 2 penulis ya. Jadi 50-50 ya. 50-50. Nah, itu mendapatkannya angka kreditnya 5. Nah, ketika total ini adalah sudah 137 ya. Ini sudah ada 137 kum yang dikumpulkan. Nah, filter batas maksimal memahami angka kredit hangus, jadi publikasi berlebih pada periode singkat ini tidak akan dihitung secara penuh Bapak Ibu dosen. Jadi kapasitas maksimal itu 27,5 angka kredit pro rata setengah tahun. Kapasitas maksimalnya itu hanya cuma 27,5 ya, karena kita menghitung yang predikat baik ya. Diakui 27,5, kehilangan 4,5 angka kredit yang melebihi batas gitu. Kemudian untuk kapasitas maksimal 55 angka kredit, output mentahnya itu 50 angka kredit ya di tahun 2024. Jadi selama 12 bulan diakui 50 angka kredit penuh. Itu sebagai kapasitas maksimal. Jadi sisanya itu hilang. Sama dengan yang tahun 2025 ya, tahun 2025. Ini 32, 50, 50 itu diambilkan dari sini Bapak Ibu. 32, 50, 50 dan 5. Sedangkan yang tahun 2026 itu karena mungkin baru satu publikasi dapatnya cuma 5 angka kredit ya. Jadi yang diakui itu yaitu adalah yang 27,5, 50, 50 dan 5 angka kredit. Nah, hasil akhir lektor kepala ini sangat baik, seluruh kriteria berhasil dipenuhi ya, berkat konsistensi produksi dan manajemen batas tahunan. Jadi total kumulatif yang diakui itu adalah 201,25 angka kredit ya, jadi lebih 1 ya, targetnya terlampaui. Nah, tapi kalau seperti ini, saya khawatirnya akan banyak dikurangi oleh asesor gitu. Jadi rincian total konversi itu adalah 68,75 plus total prestasi yang diakui, yaitu 132 ya. Jadi sudah kesimpulan statusnya itu memenuhi ya. Nah, proporsi penelitian 66,25%. Jadi minimalnya 40% itu melebihi. Seperti itu ya, Ibu dosen. Nah, selanjutnya itu adalah untuk dampak SKP yang sangat baik ya. Jadi ini dengan karya yang persis sama, SKP sangat baik mengubah arsitektur penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu dosen
tetap menginginkan targetnya adalah SKP yang sangat baik, ya sebenarnya sah-sah saja ya. Cuma itu tadi resikonya ada ya, artinya Bapak Ibu dosen mungkin dia tidak bisa apa ya, meskipun banyak banyak publikasinya, hanya beberapa yang akan kemudian diakui gitu ya. Nah, filter 1 ini lebih ketat ya, karena batas maksimal prestasi turun ya menjadi 42,5 per tahun, maka publikasi dosen yang dinilai itu hanya 50 angka kredit di tahun 2024 dan 2025 yang mengalami overflow ya. Jadi tahun 2023 terpotong menjadi 21,25, yang 2024 itu 42,5, dan 2025 sama ya 42,5. Nah, fondasi lebih tingginya, meskipun banyak angka kredit publikasi yang hangus, nilai konversi dasar ini melonjak drastis. Jadi total konversi naik menjadi 103,125 dengan total prestasi yang diakui itu menjadi 111,25. Nah, hasil akhirnya jadi total kumulatif itu mencapai 214,375 ya. Proporsi penelitiannya mencapai 55,6, ini melebihi. Jadi kesimpulan statusnya itu tetap memenuhi syarat untuk ke lektor kepala. Nah, bagaimana dengan ke guru besar? Kalau ke guru besar mengajukan penyetaraan dari lektor kepala 400 menuju ke profesor ya 850. Berarti selisihnya berapa itu? 400 ya, Pak Ibu dosen. Nah, ke lektor kepala penyetaraannya itu 150 ya, posisi awal. Kemudian angka kredit kekurangannya itu 450 dengan SKP baik ya, dengan minimal penelitian 45% ya. Jadi 202,5 angka kredit murni dari penelitian pos di tahun 2022. Nah, cadangan dupaknya itu adalah 60 angka kredit siap ditambahkan. Jadi strateginya adalah membutuhkan daya ledak publikasi di jurnal Scopus Q1 ya terutama, tapi yang disyaratkan itu kalau naik satu step itu Q2, dan manajemen kolaborasi untuk menembus batas kuotanya. Jadi mesin Scopus ini sebagai akumulasi output ekstrimnya ya, jadi rincian karya ilmiah skala internasional. Jadi sebaiknya apakah kalau kita punya yang Sinta lebih bagus ya, kalau untuk ke profesor harus Scopus Bapak Ibu dosen. Jadi satu Scopus Q1 ya, syarat khusus 1 dengan nilai SCR di atas 0,25. Sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens, ada juga dengan 3 anggota, berarti 60 dikali 40 dapatnya 24. Kemudian ditambah dengan Sinta 3 ya, 12 angka kredit, Sinta 4 20 angka kredit, buku referensi 20 angka kredit. Jadi sebaiknya ketika dalam pengajuan ke guru besar Bapak Ibu dosen itu, Bapak Ibu dosen harus juga punya buku referensi. Total angka kreditnya itu adalah 80 angka kredit. Nah, di tahun 2024 itu selama 1 tahun juga punya Scopus Q3. Ini bisa dijadikan sebagai syarat khusus 2 ya, sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis korespondens. 1 anggota jadi 40% dikalikan 35, karena angka kredit Scopus Q3 itu 35. Nah, ini dengan angka 14 angka kredit yang dihasilkan. Kemudian ditambah Scopus Q3 sebagai tunggal ya, 35 angka kredit, di Sinta 2 anggota dapat angka kreditnya 10 ya, dengan Sinta 2 tunggal itu 25 angka kredit. Jadi totalnya itu 84 angka kredit. Kemudian di tahun 2025 Bapak Ibu dosen punya Scopus Q4 ya, sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis korespondens ya, sebagai 2 anggota, yaitu 60% dikalikan 33, jadi dapatnya 19,8 angka kredit. Kemudian ditambah dengan 2 Sinta ya, 2 kali Sinta 2 sebagai penulis pertama, yaitu langsung 2 ya, karena 25 tambah 25 50 angka kredit. Kemudian 2 kali Sinta 3 sebagai anggota dapatnya 8 angka kredit. Jadi totalnya itu 77,8 angka kredit. Nah, untuk di tahun 2026 Sinta 2 kali Sinta 2 sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis korespondens ada 2 anggota, berarti 60% kali 25 dapatnya 30 angka kredit. Nah, kemudian dijumlahkan ini. Jadi analisis overflow profesornya, volume publikasi raksasa tertahan oleh batas prestasi maksimal 82,5 angka kredit per tahun. Jadi kalau di tahun 2023 dan 2025 itu aman ya, dapatnya 82,5
kapasitasnya karena output 80 angka kredit ya yang didapatkan ini Bapak Ibu dosen. 80 angka kredit, sedangkan yang dibutuhkan itu kan 82 ya. Dan yang 77,8 angka kredit. Kemudian yang di tahun 2024 itu kelebihan ya. Kelebihan jadi 84 angka kredit, sedangkan yang diakui itu hanya 82,5. Nah ini Bapak Ibu dosen ya, 84 yang diakui sedangkan yang dimiliki sedangkan yang ada 82,5. Kemudian yang di periode tahun ketiga itu lebih banyak juga yang dikeluarkan ya. Jadi kapasitas proratanya itu hanya 20,62 angka kredit ya, karena baru beberapa bulan, hanya 3 bulan. Nah, inilah yang diakui itu hanya 20,625 angka kredit. Hampir 10 angka kredit hilang karena publikasi terkonsentrasi di kuartal pendek. Nah, status promosi profesor yang disetujui adalah meskipun menjadi pemotong kapasitas di tahun 2024 dan 2026, akumulasi massal berhasil menembus target absolut ya. Jadi total angka kredit kumulatif yaitu 532,8 angka kredit. Kebutuhannya itu hanya cuma 450 angka kredit. Ini didorong oleh total angka kredit prestasi sebesar 260 ya. Nah, dengan kata lain, meskipun kita butuh 3 tahun untuk menjadi guru besar, berarti untuk fasilitasi loncat jabatan itu tetap tidak diakui Bapak Ibu dosen ya, karena Bapak Ibu dosen harus mengumpulkan tiap tahun karena ada batasan angka kredit tahunan. Nah ini untuk strategis ya, memenangkan ekosistem baru, 3 hukum navigasi publikasi berdasarkan Kemendikti-Saintek 39. Jadi pancing lebih dahulu penting dari volume pertama tadi itu Bapak Ibu dosen ya, apa saja yang harus dipublikasikan, kemudian optimasi formasi penulis ya. Itu sebisa mungkin Bapak Ibu dosen ada yang bertindak sebagai penulis pertama maupun penulis koresponden, dan waspada terhadap kuartal prorata ya. Jadi tahun pengajuan itu seperti 2026 masih simulasi karena baru beberapa bulan gitu yang didapatkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.